Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, kali ini kita akan bahas tentang halal thayyiban. Apa halalan thayyiban itu? Kalimat tersebut terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168, Surah Al-Ma'idah ayat 88, Surah Al-Anfal ayat 69, dan Surah Al-Nahl ayat 114. Makanan yang halal dan thayyiban adalah makanan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ulama telah memberikan informasi agar tetap memberikan makanan yang halal lagi baik, tidak tercampur sekalipun sesuatu yang haram. Mengenai hal terakhir, ulama telah menetapkan kaidah: apabila berkumpul barang yang halal dan yang haram, maka hukumnya dimenangkan yang haram. Memang seorang muslim dalam keadaan darurat boleh memakan makanan yang haram secara terbatas. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Orang yang memakan makanan yang haram, doa permohonannya tidak didengar, apalagi dikabulkan oleh Allah. Profesor Hamka menjelaskan bahwa dalam kata-kata baik terkandung makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut. Misalnya, daging, buah-buahan, sayuran, dan semuanya mengandung berbagai macam gizi, protein, vitamin, kalori, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Hamka menegaskan bahwa syarat untuk bisa mengkonsumsi makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi juga harus baik. Profesor Hasbiah Siddiqi juga menjelaskan, kata thayyib adalah makanan dan minuman yang tidak memberikan kemudaratan kepada badan dan akal. Hal ini didasarkan informasi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang telah jauh dalam perjalanannya, berambut kusut penuh dengan debu. Dia mengadakan tangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhan, sedang makanannya haram. Maka bagaimana ia dapat diterima doa permohonannya? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Keharaman bisa dibagi menjadi dua aspek. Pertama, haram secara zat atau secara materi telah dinyatakan haram oleh seperti babi, bangkai, darah. Yang kedua, haram bukan karena zatnya, tetapi bisa karena cara membelinya, cara memperolehnya, atau cara mengolah barang tersebut. Syekh Ar-Raghib Al-Isfahani berkata bahwa thayyib secara umum artinya adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Beberapa makna kata ini adalah suci dan bersih, baik dan elok, enak, serta dalam konteks fikih, thayyib kadang juga dimaknai sebagai halal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam sebuah hadis dikatakan al-halalu bayyin, dan kaidah usul mengatakan ma la yatimmul wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi media dalam melaksanakan yang wajib, maka media itu pun menjadi wajib. Di sisi lain, tidak semua makanan halal otomatis baik, karena yang dinamakan halal terdiri dari 4 unsur. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, dan ada makruh. Itu agaknya yang menjadi sebab kata halal dalam konteks makanan seringkali disertai dengan kalimat thayyibah. Kata thayyib menurut bahasa berarti lezat, baik, sehat, tentram, dan paling utama. Ini berarti thayyib adalah sesuatu yang tidak kotor atau rusak,
dari segi zatnya tidak mengandung bahan berbahaya, tidak juga bercampur dengan yang najis. Thayyib juga bisa berarti yang mengundang selera yang hendak memakannya dan tidak membahayakan fisik, akal, dan jiwanya. Makanan yang thayyib adalah sehat, yakni memiliki zat gizi, bernutrisi yang seimbang dan cukup, lagi proporsional, dalam arti yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang akan menyantapnya, tidak berlebih dan tidak pula berkurang. Makanan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu, lanjutan ayat 168 surah Al-Baqarah tersebut mengisyaratkan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Tidak dapat disangkal bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar, bukan saja pada jasmani, tetapi juga pada akal, jiwa, dan perasaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa mengkonsumsi minuman keras merupakan langkah awal dari sekian langkah-langkah kejahatan yang dikehendaki oleh setan. Bahkan tipu daya setan yang pertama terhadap orang tua kita, Adam dan Hawa, adalah rayuannya untuk mencicipi buah terlarang. Demikian, wallahu a'lam bissawab.